Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Haikal Tarik Mulyana. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Media Sosial TikTok dalam meningkatkan brand awareness di akun TikTok di New Dietail. Oke, kita lanjut ke slide 2. Ini adalah latar belakang. Latar belakangnya itu ekonomi adalah sektor kunci dalam kemajuan sebuah negara dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, atau kita sebut biasanya UMKM. Nah, di sini berperan penting dalam ekonomi secara luas. UMKM itu sendiri didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan. Lalu apa hubungannya dengan komunikasi? Yaitu ada pada media digital, terutama media sosial, yang telah mengubah cara UMKM berkembang dan juga meningkatkan brand awareness untuk produk-produk mereka. Nah, media sosial juga di sini memiliki potensi besar untuk membantu UMKM memperkenalkan barang dan jasa, lalu strategi digital marketing mereka yang memiliki pengaruh besar terhadap daya saing UMKM. Dan TikTok adalah salah satu platform media sosial yang populer yang dapat digunakan untuk meningkatkan brand awareness. Pengguna dapat mengunggah foto dan video, mengikuti pengguna lain, dan terlibat dengan konten melalui suka, komentar, dan pesan langsung. TikTok juga memiliki fitur belanja yang memungkinkan bisnis menjual produk langsung melalui aplikasi. Nah, dengan pemanfaatan teknologi dan media sosial, dalam mempromosikan UMKM, produk UMKM memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan kerja. Lalu dari media promosi digital juga memiliki pengaruh besar pada keputusan pembelian dan mementingkan informasi produk serta yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Nah, strategi brand awareness dalam komunikasi itu penting untuk membangun kesadaran merek produk UMKM, dan media sosial telah menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kesadaran merek. Pengguna situs jaring sosial juga telah terbukti meningkatkan brand awareness. Lanjut, di sini ada konsep yaitu saya mengenai komunikasi massa. Nah, komunikasi massa itu sendiri adalah proses penyampaian pesan atau informasi kepada banyak orang yang tersebar dan beragam melalui berbagai media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan juga media digital. Tujuan komunikasi massa bisa beragam, seperti promosi produk, berita, hiburan, atau mempengaruhi opini publik. Nah, meskipun memiliki jangkauan yang luas, yang bisa mencapai jutaan orang dalam waktu singkat, komunikasi massa juga rentan terhadap faktor-faktor seperti bias media, penyebaran hoax, dan propaganda. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media massa untuk menggunakan media secara bijak dan bertanggung jawab. Mereka harus mempertimbangkan dampak media massa pada masyarakat dan menerapkan prinsip-prinsip etika. Lalu pihak-pihak industri media massa juga seperti jurnalis, penyiar, dan pemilik media juga harus menjaga kualitas informasi yang disampaikan dan menjunjung tinggi kebebasan pers sebagai nilai yang fundamental. Di sini ada metode penelitian. Peneliti menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini, termasuk analisis dokumen dan wawancara. Analisis dokumen melibatkan pengumpulan dan analisis data yang sudah ada, seperti dokumen tertulis, rekaman audio, dan juga video, serta bahan arsip lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami makna subjektif yang terdokumentasikan dari pengalaman dan pandangan terkait. Peneliti juga akan menggunakan dokumentasi dari media sosial sebagai sumber analisis. Selain analisis dokumen, peneliti juga menggunakan metode wawancara. Ini melibatkan pengumpulan data melalui pertanyaan terbuka dan juga dialog dengan individu yang terlibat dalam fenomena yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk memahami makna subjektif dari pengalaman dan pandangan mereka. Lalu wawancara juga digunakan sebagai tambahan untuk mengumpulkan data yang mungkin tidak terdokumentasikan dalam analisis dokumen. Nah, di sini ada populasi dan sampel dan juga metode pengumpulan data. Kayak untuk populasi dan sampel, di sini pada penelitian ini populasi yang diambil peneliti ialah pengguna TikTok yang mengetahui akun TNI Data. Lalu untuk sampelnya diambil ialah follower dari TNI Data yang menggunakan TikTok. Nah, untuk metode pengumpulan datanya,
Sini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara untuk memperoleh data yang valid dari narasumber terkait. Dalam hal ini, peneliti memilih menggunakan wawancara terstruktur yang melibatkan serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti. Nah, wawancara terstruktur juga mencakup pertanyaan-pertanyaan pengembangan yang bertujuan untuk memberikan klarifikasi dan kedalaman pada topik yang sedang dibahas. Dengan demikian, wawancara terstruktur digunakan untuk memastikan pengumpulan data yang sistematik dan juga fokus. Nah, di sini ada metode analisis data. Analisis data kualitatif adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menginterpretasikan data yang bersifat deskriptif dan tidak terukur secara numerik. Metode ini umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang kompleks dan beragam, seperti pengalaman subjektif, nilai, dan persepsi. Nah, dari hasil penelitian, peneliti di sini melibatkan 4 informan yang identitas dirinya hanya ingin berupa inisial. Nah, informan ini berperan penting dalam pengumpulan data. Keempat informan ini memiliki pengalaman dan pengetahuan yang beragam terkait brand awareness dari akun TikTok dan Mediator. Nah, keberadaan 4 informan ini memberikan keragaman pandangan yang diperlukan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai topik penelitian ini. Nah, peneliti juga mewawancarai informan ini dalam 1 hari. Nah, pembahasannya di sini, dalam penelitian ini kami menganalisis brand awareness terhadap akun TikTok dan detail yang dipilih karena relevansinya dan dampaknya di TikTok. Nah, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa akun ini telah berhasil membangun brand awareness dengan baik. Kami menggunakan metode wawancara dengan 4 pengguna berpengalaman di TikTok yang memfollow trending detail. Nah, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengguna TikTok memahami baik merek yang diwakili oleh akun ini, mengidentifikasikan konten relevan, dan juga menghargai upaya promosi akun tersebut. Kami juga menemukan bahwa pengguna TikTok secara konsisten menggunakan hashtag terkait akun ini, dan juga menandakan keberhasilan strategi penggunaan hashtag dalam meningkatkan exposure merek di TikTok. Meskipun demikian, ada potensi untuk meningkatkan brand awareness lebih lanjut. Kami merekomendasikan agar akun Teridatir terus mengoptimalkan konten yang relevan, menjalin kolaborasi dengan pengguna TikTok yang memiliki pengikut besar, dan juga memantau secara terus-menerus persepsi dan sentimen pengguna untuk mengatasi potensi masalah. Di sini ada kesimpulan, dalam penelitian ini kami menginvestigasi bagaimana secara akun TikTok dan detail melalui teknik wawancara dengan 4 informan dan analisis data. Sila menunjukkan bahwa akun tersebut memiliki peran penting dalam membangun brand awareness di kalangan pengguna TikTok. Nah, mempengaruhi persepsi mereka terhadap merek yang diwakili. Nah, penelitian ini juga menekankan pentingnya persiapan wawancara dengan informan dan kemampuan analisis data yang baik. Dalam analisis data, kami berhasil mengidentifikasi tema-tema kunci dan kata kunci yang relevan dalam konteks brand awareness di TikTok. Nah, kesimpulannya, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang pengembangan dan pemahaman brand awareness melalui akun TikTok dan detail. Hasilnya memperdalam pemahaman tentang bagaimana akun tersebut memengaruhi persepsi dan kesadaran merek di platform ini. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam strategi meningkatkan brand awareness dan juga promosi merek melalui media sosial seperti itu. Nah, saran di sini ada beberapa saran. Penting untuk terus mengoptimalkan konten yang relevan dengan audiens target guna meningkatkan brand awareness. Lalu penggunaan hashtag khusus yang terkait dengan merek atau produk dapat meningkatkan exposure di TikTok, sehingga strategi hashtag yang efektif perlu dimasukkan dalam kampanye meningkatkan brand awareness. Lalu kolaborasi dengan pengguna TikTok yang lain, terus persepsi dan sentimen pengguna TikTok terhadap merek perlu terus dipantau dan dievaluasi untuk mengidentifikasikan arah perbaikan. Lalu persiapan yang cermat dalam melaksanakan pencarian informan adalah kunci untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat. Selain TikTok, juga pertimbangkan untuk memanfaatkan platform media sosial yang lain. Oke, sebelumnya terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.